pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam ala farihu bima utu akhadnahum mautatan faizahum mublisun. Sadaqallahul azim. Mengapa mereka belum juga mau sadar dan insaf? Telah berbagai cara hal-hal yang mendebarkan kami perlihatkan dalam hidup mereka. Bahkan hati mereka itu semakin kasar. Apa saja yang mereka lakukan diboncengi oleh tipu daya syaitan. Tatkala mereka telah mengabaikan apa yang tengah kami peringatkan terhadap mereka, kami bukakan terhadap mereka itu pintu-pintu kesenangan apa yang mereka maui dan sukai. Ketika mereka larut dengan kegembiraan itu, kami datangkan bencana secara tiba-tiba. Mereka tidak mengira bahwa itu akan terjadi. Barulah di saat itu mereka berputus asa. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini saya dilihat ulang oleh bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian melalui Al-An'am 43 dan 44. Bapak pengurus, Bapak Ibu jamaah Maghrib, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. sebentar tadi rangkaian ibadah kita telah lakukan. Begitu masuk masjid, kita hamparkan diri kita kepada Allah. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatika. Itu pengakuan kita. Ya Allah, ampuni segala kesalahan-kesalahan yang telah kuperbuat dan dosa-dosaku. Oleh karenanya, kamu bukakan pintu rahmat terhadap diriku. Hidup di bawah lindunganmu. Begitu kita telah masuk, kita belum berani lagi bersela dan bersempuh diri dengan salat tahiyat masjid 2 rakaat. Sambil menunggu waktu, kita bertasbih, bertahmid, bertakbir. Begitu suara azan menggelegar, tanda maghrib telah masuk, kita lanjutkan ibadah-ibadah fardu ain dengan salat berjamaah. Kita telah tandahkan dua telapak tangan kita berdoa kepada Allah itu sesuai apa yang kita butuhkan. Kemudian kita tutup dengan sunat rawatib ba'daha maghrib 2 rakaat. Rangkaian itu telah kita lakukan. Lalu apa lagi? Sampai Isya masuk, kita melihat, kita menelisik tuntutan sekaligus tuntutan agama yang kita anut ini
agama Islam, agama tauhid. Tauhid itu suatu roh di dalam jiwa manusia supaya hatinya itu hidup. Kalau tauhidnya telah meredup, hatinya menjadi gelap gulita. Ad-dinul Islam nura. Agama Islam itu adalah cahaya. Wa marraqabahu. Siapa yang dekat akan cahaya itu, haulahu nura. Lingkungannya terang benderang. Wa amma ba'idun. Apabila semakin menjauh dari cahaya itu, haulahu layalun, lingkungannya semakin gelap. Ini yang kita anut wahai bapak. Ini yang kita anut wahai ibu. Wahai keluarga besar Bumi Lestari, baik yang telah sempat hadir ke masjid atau monitor dari jarak rumah kita masing-masing. Mengapa itu perlu? Hidup ini penuh dinamika. Begitu manusia lahir dalam keadaan menangis, lalu menangis seumur-umurnya sampai ajalnya datang, tidak. Tidak ada itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu lahir beliau tersenyum. Tapi bukan berarti beliau tersenyum sampai ajal beliau datang. Yang ada adalah senyum dan tangis silih berganti. Kedua-duanya ada risiko. Ketika senyum, manusia bisa lupa diri. Saat gembira begitu, ketika sedih, manusia juga bisa berputus asa. Itulah yang diingatkan oleh Allah dalam ayat yang saya baca tadi. Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Saya memanakannya, mengapa mereka bernama manusia itu belum juga lagi mau sadar, insaf. Ba'suna tadarra'u. Telah bermacam cara hal-hal yang mendebarkan kami perlihatkan dalam kehidupan mereka. Walakin kasat qulubuhum. Malah hati mereka itu semakin keras. Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Senang bagi mereka berbuat rayuan bujuk rayu dari setan. Itu yang mereka merasa puas ketika setan telah memoncengi. Bapak Ibu sekalian,
Di dalam kajian ilmu tauhid 20 banyaknya sifat yang ada pada zat Allah itu, tidak satu pun sifat Allah itu yang mencederai alam yang diciptakan. Tidak satu pun sifat Allah itu yang mencederai makhluk yang diciptakannya. Jangankan ke kita manusia, hama sekalipun hama enggak dilindungi oleh Allah. Allah Maha Penolong. Allah Maha Pelindung. Allah Maha Kaya. Ini kita buat semacam berbanding terbalik dari perjalanan hidup. Kalau ya Allah itu Maha Pelindung, penolong, kenapa saya sering gagal dari kerjaan yang saya geluti? Berdagang, rugi, bertani, diserang oleh hama, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau memang Allah itu Maha Pelindung, kenapa saya disiksa dengan bencana? Itu kan berbanding terbalik namanya. Kalau Allah itu Maha Kaya, kenapa hidup saya ini miskin? Itu Bapak Ibu. Kalau demikian adanya, muncul lagi pertanyaan berikutnya. Apa pertanyaan berikutnya? Allah itukah yang mungkir janji? Ayat Allahkah lagi yang tidak mapan dalam panduan hidup? Atau kita yang sering salah tingkah? Itu perlu dijawab dengan jujur. Sepakat kita malam hari ini, Bapak Saudara sekalian, saya, kita semua tanpa kecuali, kita yang sering salah tingkah. Kita yang sering salah tingkah. Nabi Adam itu cuma satu kali salah tingkah, diusir oleh Allah dalam surga. Sekali cuma masalah ibu-ibu sama Siti Hawa, usir, dicopot pakaian kebesaran yang ada dalam surga itu. Cari selembar daun kayu untuk menutup kemaluan. Bertahun-tahun menderita mencari pasangan. Nabi Adam cari Siti Hawa, Siti juga mencari Adam. Sekali, awaklah barangkali masalah awak inginkan masuk surga.
Bisa dipahami? Nabi Adam sekalinya diusia dalam surga. Awak nak tetong kali lain mengharap masuk surga. Kan jauh panggang dari api. Apanya yang sudah tumpul tauhid? Nah, ni ada 3 saya contohkan. Ini namanya minallah. Ini namanya ma'allah. Ini namanya ilallah. Dari Allah bersama Allah kembali kepada Allah. Siapapun orangnya. Dari Allah bersama Allah, lalu kembali kepada Allah. Alat untuk mempotret itu apa? Ketajaman lensa tauhid dengan imannya. Dari sekian banyak nama surat di dalam Al-Quran ini, ada namanya surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Surat gua, ngalau. Ada apa di situ? Satu perkampungan, masyarakatnya telah membelakangi Allah, telah membelakangi Tuhan. Dan ada beberapa pemuda yang selalu disiplin terhadap dirinya, teguh keyakinan dan keimanannya, kuat tauhidnya. Kemudian mereka bersepakat tinggalkan negeri ini, berangkat, tapi tidak menuju kota. Tidak, Pak. Tidak masuk kota aja. Tapi kamanya lari, berjalan, masuk hutan belantara. Berimigrasi ya. Berjalan tertatih-tatih siang malam, turun bukit, turun lurah, naik bukit, menikung, segala macam. Akhirnya bagaimana? Bertemu dengan sebuah ngalau, gua batu. Karena sudah kecapean, akhirnya tidur di situ. Ini sama aja jawab awak kalau terlalu latih, kan terkapar sawak kalau. Tapi apa yang terjadi? Baru mereka tersentak dari tidurnya setelah tertidur lelap 309 tahun. Itu gak bisa dijangkau dengan akal itu, gak bisa. Sederet apapun gelar akademiknya, tak tembus itu. Tapi ketika tauhid dan imannya yang berbicara, terjawablah sudah. Disandarkan diri kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billahi aliyul azim.
Sandarkan diri, dihamparkan diri ke situ. Tidak pakai karpet begini, Bapak, Ibu. Jangankan spring bed, karpet begini aja enggak ada. Malah kulit ini langsung bersentuhan dengan tanah. Berapa lamanya? 309 tahun. Perlindungan siapa itu? Kebesaran apa itu? Perlindungan Allah, kebesaran Allah. Berangkat dari Allah lalu bersama Allah. Beda dengan kita zaman sekarang. Lah baun tanah, bampok je kerjanya. Ibu-ibu, pedusi-pedusi ibu, lah ubanan, lah cucu. Agak cek polisi nama nangkok, mak takui kami berdosa mak, kami anak amak kau mak apa mak kau ikut je nak bakar rajuan. Li tahu je ikut. Lai, tu sembahyang, dia sembahyang, aniang. So di dalam hati itu ada semacam benda namanya alaqatus sauda. Darah hitam. Hati kita ini dalam teori ilmu sufi letaknya 2 jari di bawah susu kita sebelah kiri. Dia punya nama. Satu namanya hati nurani, 2 namanya hati sanubari. Hati nurani adalah satu nur, cahaya kebenaran, cahaya ketakwaan. Berbeda dengan hati sanubari tadi, kerana ada di situ alaqatus sauda, darah hitam. Yang memberdayakan hidup kita siang, malam, pagi, sore, ketika musim hujan, ketika musim kemarau, ketika kaya, ketika miskin. Itu makanya pada ayat berikut, falamma nasu ma zukkiru bihi. Maka kalau mereka telah melupakan apa-apa yang telah kami ingatkan terhadap mereka, ma zukkiru bihi. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kalau memang itu kalian kata Allah, kami bukakan bermacam-macam pintu, kalian apa yang suka, kalian apa yang mau, hiduplah. Mau berzina, mau berjudi, mau ya pokoknya silakan. Dipelapih oleh Allah. Iza farihu bima utu. Ketika itu hidup mereka diselimuti oleh berbagai kegembiraan. Orang bakwa menang jo kuahnya, orang peminum bangga je minumnya, orang pagunjiang bangga je gunjiannya, orang pazina bangga je zinanya, orang pencilok itu je, orang pemadiang. Akhaznahum bautata. Kami datangkan bencana secara tiba-tiba tanpa mereka prediksi bahawa itu akan terjadi. Faizahum mublisun, di saat itu mereka hidup berputus
di dalam ajaran tauhid ada namanya azab, ada namanya ujian, bencana. Ya, 3. Azab, bencana, ujian. Yang namanya azab itulah ditawarikan oleh Allah, dimuat dalam Al-Quran kepada Nabi Musa, kepada Haman, kepada Nabi Musa, kepada Firaun, pada Namrud. Itu namanya azab. Lalu bagaimana apa namanya teguran? Dia tegur. Nak jam lari-lari dari penyimpangan perilaku, dia tegur. Dalam kata lain, kalau lah sasik di ujung jalan, balik, kapan ke jalan? Hidup punya aturan. Tidak usah hal-hal yang mendebarkan, yang menakutkan ya. Melihat teguran Allah itu karena kita salah tingkah tadi. Makan saja misalnya begitu Pak, makan. Ibu, makan. Allahumma barik lana fima razaqtana faqina azabannar. Itu pintu masuk. Beradab makan itu. Jangan banyak tingkah. Tapi kalau sudah abai dengan aturan-aturan itu, ngerumpi juga sedang makan, tertawa juga, terpingkal-pingkal, galak juga, terkekeh-kekeh, ditegur oleh Allah. Cuma kita jarang meneliti. Allah tegur sesuai dengan bobot kesalahan yang ada. Bagaimana caranya Allah menegur? Di batang leher kita ini kan ada 2 saluran. Bu, saya lihat besok ketika orang menyembelih hewan korban, ada 2 saluran. Satu namanya saluran pernapasan. Kedua namanya saluran makanan dan minuman. Itu. Lalu bagaimana caranya oleh Allah begitu nasi kita telan, dipindahkan oleh Allah 1 butir saja dari nasi yang kita telan itu ke dalam saluran pernapasan. Ada jadi cakik awak kesadaan. Tapi begitu tercakik, diri awak lah nama tuahan sia kena namanya buik dan kuah. Sia mana awak kada sebut-sebut orang. Ini jadi selalu saja menganggap enteng apa yang terjadi. Saya ketika beri ceramah zuhur tempoh hari di Masjid Abrar Bandolo, dia karena orang humoris di pagarahnya boleh pengurus. Buya, ketua. Batu Buya Badia, saya masyarakat Buya di Korenji. Atuh. Ya gaya-gaya dia saya mampu lawak saya kanai. Padahal nak kerja inyo tu bah. Di dalam istilah lain, siku ke bawah berkubang. Sadonya kena lulu. Orang Korenji. Awak yang tinggal daerah Kecamatan Korenji. Kanai. Dalam sudah tu terjadi di musala SD
Kalau kerja orang dalam masalah tu, satu yang pegawai penjaga sekolah tu sekali. Mesok sabu. Lah kena cukup lah ada polisi. Itu. Jadi kita sepakat bukannya Allah yang mukir janji, bukannya Al-Quran yang tidak mapan, tapi kita yang salah tingkah. Ibu, bapa, saudara sekalian, kan ada orang duduk kala berstatus sebagai kakek. Abah kakek orang kawat, abah nenek, sebelum itu status awak ketika itu bayah orang kawat, bayi ibu orang kawat. Sebelum sampai ke situ status awak suami isteri. Perjalanan hidup dan suami isteri itu pakai pasir. Itu namanya pengantin-pengantin. Masih berdua-dua baru separah itu bau parfum. Lawan anak seorang, lawan anak berdua alah hariang. Ala tuo yo ala montarason. Laki-laki lama langu, ada manusia lama harang. Laki-laki dapat asam urat, manusia dapat penyakit bulu. Kah bapa turu yang juo kah? Itu pertanyaan. Jadi baalai. Tapi itu kajian. Wa may ya'mal su'a, sianalah mangarajuan karajuan indah elok su'a, dan kita sebut salah tingkah tadi. Au yazlim nafsahu, atau berlaku aniaya terhadap dirinya, zalim. Summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, benar-benar memohon ampun. Yajidillah, dia diberi ampun oleh Allah. Ghafurur rahimah, kerana Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lari atau kada Allah bahasa Allah tu Maha Pengampun, lalu minta ampun bagaimana? Kalau minta taubat bagaimana? Allah mengecek bahasa beliau zat dengan sifatnya memberi taubat. Kalau kita pertanyakan lagi, bertambah besarkah Allah itu kalau manusia ini semakin taat dan tunduk kepada Allah tadi? Atau semakin berkurangkah Allah itu manakala manusia ini tidak patuh? Tidak. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Dalam kaidah ilmu fikih, pertanggungjawaban hidup kau kan dimulai dari balik sampai angok merengkek dari badan. Sepakat ulama fuqaha
batasan balik itu maksimal umurnya 15 tahun. Tidak ada khilaf di situ. Muttafaqun alaih. Taruhlah kita ini jamaah yang terhormat meninggal dunia umur 60 tahun rata-rata. Lalu dikurang 15 tahun, berapa tinggal? 60 lah kurang 15. 45 tahun. Akarnya juga 45 tahun itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Satu hari akhirat 1000 tahun bandingannya dengan hari dunia. Alfa sanah 1000 tahun. Itu nak baca-baca, nak ulang-ulang tu ibu 7 kali setiap salat yang fardu saja. Maliki yaumiddin, yang berkuasa pada hari kemudian. Dah ada di situ. Suami dan jarok tolong isteri bertuju sebaliknya. Anak janarok ditolong oleh orang tuanya bertuju sebaliknya. Itu ke mana? Dipatri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau juga kami memohon pertolongan. Dan ada lain. Kadang-kadang kau melenceng tauhidnya. Ambo saja mama tu cincin ke lain murah rasanya ambo tu cincin. Saja mama tu cincin murah rasanya. Melenceng lah. Bawa saja cucu modang sosang kau lah iya deh. Tak pernah berhenti ayahnya dapat karajodoh, ayahnya tukang. Lai anaknya sosang, oh kiranya. Kok ketika itu awak merangkek agak di husnul khatimah atau sul khatimah? Sul khatimah. Kini banyak cara bagi orang, ibu-ibu, bapak-bapak untuk mengelincirkan tauhid. Banyak cara. Supaya lapis sangkutan, dah Allah lain namanya min rezeki ke dah. Ada namanya asuransi bodong, ada namanya pinjol. Berapa miliarnya PPT-nya lari. Lalu pinjaman online tu, awak ada kerja bayang-bayang. Ini satu hari bertambah je. Kalau nak tak bayar kini, bisa dibayar tambah. Jadi ini enggak ada lagi satu tempat yang ruang bagi kita summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Jadi itu bukan semacam istilah lip service. Ya, itu benar-benar dimuat oleh Allah dalam Al-Quran. Pernah tak kita berpikir pertanggungjawaban hidup ini? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yakinlah, ketika diri ini benar-benar bermuraqabah, dekat kepada Allah itu, Allah lebih dekat lagi dengan kita. Apanya? Sifat, bukan zat. Sebab sifat Allah itu dengan zatnya azali namanya, lengket, tak pernah berpisah. Itu muka ada pengakuan awak ditunjukkan oleh syariat fikih, kalau terlupa rukun dari salat, terlupa rukun dia awak,
Kalau selesai baca tahiyat, lalu boleh buat salam lain. Sampaikan ke Allah. Ya. Minta ampun ke Allah itu. Kadukan ke Allah itu. Subhanallahi, Maha Suci Allah. La yanamu wa la yasum, tidak pernah tertidur, tidak pernah lupa. Pengakuan. Kalau ada ilmu kan dah biasa tu. Lah tayatu pertama dan tadi ko atau alulai. Aku hati salah, kenalah dan tahu mah. Tentu tak menyelesaikan masalahnya wahai jemaah. Justru malah menambah masalah. Ada rumusan di Minangkabau, tapi bahasanya diambil dari mana lah tu? Sanskerta ko, Melayu kuno ko, Jawa kuno ko, tak tentu semua. Tapi ia tetap dari generasi ke generasi itu je istilah. Apa itu? Sadang dak kunun lai kunun. Kunun kok kunun. Apa tu? Ha? Dah dapat jawab itu. Sadang dak kunun lai kunun. Kunun kok kunun. Dia kalau dah bawa jawabnya istilah bahasa kunci Inggris. Segala umur pas dia. Segala mawi. Sedangkali salat awak kau banyak juga godaan ke diri awak, apa lain tak salat. Cocok kunun tu bah. Lai diajar nak ke agama, dia ajarnya melawan kawan, apa lagi nak diajar agama. Cocok kunun tu. Lai ada orang mendengar pengajian tapi masih kering terasa baru. Apa lain nak dengar? Orang bekerja di PT sibuk sesuatunya. Boleh dapat bisikan tadi, Buya, kan lai masuk mangit Buya, lai, bahawa itu, aja mas ada ikonyo Buya, biasanya ada ikonyo mah, kan aneh. Nak kebaramikan Mas Haji, kebanyakan musalah. Tak ada dari komplek lain. Awak kena. Berapa modalnya kau? Lah miliaran modalnya kau. Semangat memanun tinggi. Tapi yang melemah apa? Semangat mengisi. Itu bukan sawit tadi. Wa amma ma'idun. Kalau semakin menjauh, haulahu layalun, lingkungan semakin gelap. Dosa agama kau sebagai cahaya, lampu pijar kau sajalah. Semakin menjarak awak dari Mas Haji, saya lampu kau bah. Lingkungan makin gelap. Sangat masuk akal, sangat rasional. Bahkan malah ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudara sekalian, tak bahasa dia seorang anak dia membunuh ayahnya, membunuh hamaknya.
Dia kena minta pitih tak dapat. Ngeri awak hidup. Kalau tak ada oleh tauhid kuah, taklah. Dahsyat. Itu bagaimana saya katakan tadi, rohnya tak dituntut awak mesti apa sifat Allah dan 20 tu, tak betul itu dah. Tapi bahawa bisa awak memaknai ada terjadi supaya tauhid awak kau jangan tergelincir. Afa amina ahlul qura. Apakah penduduk dalam satu negeri itu merasa aman? Ayat tiahum ba'suna bayata. Ketika kami datangkan bencana di negeri mereka itu malam hari. Wahum naimun, ketika mereka sedang tidur. Awa amina ahlul qura. Atau jugakah penduduk dalam satu negeri itu merasa aman? Ayat tahun ba'suna duha. Ketika kami datang ke bencana diri mereka itu pagi hari. Wahum yal'abun. Ketika mereka sedang asik dengan dunia mereka. Bencana tu 2 sampai kadang pendak malam, pendak pagi. Dan tengah hari tagak dah tu. Itu maknanya kan lalu tu sandarkan diri ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu baca dah. Tu doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim ya amut. Dengan nama Engkau ya Allah hidupkan matiku. Hari jago besok pagi. Sangkut yang melihat ke Allah tu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. So kalau tak biasa kan barik. Ada orang jago lalu cari sekali. Jago lalu je baru cari. Kan aneh itu. Kenapa? Dia dalam keadaan kosong nuraninya. Jadi inilah ibu-ibu bapak yang mulia. Pengakuan kita memang sering salah tingkah. Maka pintu untuk menyelesaikan, jangan pernah berhenti meminta ampun kepada Allah itu. Jangan pernah bosan. Jangan pernah mengatakan puas. Tapi teruslah dan teruslah. Mulai dari matahari terbit sampai terbenamnya ke bawah sana, kita tidak bisa lepas dari cara-cara setan yang selalu memporak-porandakan kita ini. Nauzubillah min zalik. Kita berselawat dengan Allah untuk tidak seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.